Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswan Nur Akila dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 2210631050059. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu relasi dan fungsi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, langsung saja ke materinya. Mohon disimak dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep relasi terlebih dulu. Jadi, relasi itu merupakan hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut ini diperoleh dari perkalian Kartesian yang telah kita pelajari sebelumnya pada bab himpunan tentang perkalian Kartesian. Jika lupa, dimohon untuk mengingat kembali pada video sebelumnya. Ya, selanjutnya ini ada relasi R dari himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B dengan A anggota himpunan relasi A dan B anggota B. Dari P, A, B bernilai benar. Secara matematis, relasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada contoh relasi. Di sini ada A 2,3,4 dan B 2,4,8,9,15. Dan jika X anggota A dan Y anggota B, maka relasi A ke B dengan A, B anggota relasi jika A habis membagi B. Tentukan relasi R dari himpunan A ke himpunan B dari relasi PX, Y sama dengan X habis membagi Y. Sebelum menentukan relasi R dari himpunan A ke himpunan B dari relasi tersebut, kita harus cari relasi menggunakan Cartesian product, yaitu 2,2, 2,4, 2,8 hingga 4,15. Setelah itu kita baru bisa menentukan relasinya, yaitu dengan diagram panah. Lalu dapatlah penyelesaian yang tertera pada PPT, yaitu relasi 2,2, 2,4, 2,8 hingga 4,8. Ada tentang penyajian relasi. Jadi penyajian relasi itu terdapat 5 caranya. Pertama ada diagram panah, grafik kartesius, tabel, matriks, dan graf berarah. Gimana cara untuk menyajikan relasinya? Nah, di sini ada contoh soal dan cara untuk menyajikan. Yang pertama kita lihat di sini ada contohnya di mana himpunan A X di mana X kurang dari 5 dan X ini suatu bilangan asli, dan himpunan B Y di mana Y kurang dari 4 dan Y merupakan suatu bilangan asli, dan P sama dengan X, Y yang mana X ini habis membagi Y seperti contoh sebelumnya. Membagi Y berarti tidak bersisa gitu. Lalu diketahui relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah PX, Y, X habis membagi Y. Nah, diminta untuk sajikan relasi dalam bentuk diagram panah, grafik kartesius, tabel, matriks, graf berarah. Yang pertama kita sajikan dulu secara dengan diagram panah, yang mana satu ini habis membagi satu habis membagi 2, 1 habis membagi 3, lalu 2 habis membagi 2, 3 habis membagi 3, seperti itu. Selanjutnya, maka di sini anggota relasinya itu ada 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 3,3.
Yang selanjutnya ada penyajian relasi dengan grafik Kartesius. Di sini ada diagram Kartesius yang mana sumbu X ada himpunan A. Ada himpunan A, sumbu Y-nya ada himpunan B. Di sini himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya ada 1, 2, 3. Kita hubungkan yang mana yang diminta pada relasi X habis membagi Y. Dan himpunan pasangan terurutnya sama dengan penyelesaian yang ada di sini. Oke, selanjutnya penyajian relasi dengan tabel. Masih soal yang tadi, namun disajikannya dengan tabel, yaitu 1 habis dibagi 1, habis membagi 1, 1 habis membagi 2, 1 habis membagi 3, 2 habis membagi 2, 3 habis membagi 3. Dan lalu penyajian relasi dengan matriks, yaitu seperti ini. Yang ke kanan itu disebut baris, yang ke bawah itu disebut kolom. Jadi yang pertama itu baris 1, baris ke bawahnya itu kolom 1. Penyajian relasi selanjutnya itu ada graf berarah yang tertera pada PPT. Berikutnya ada relasi inverse. Jadi relasi inverse itu suatu kebalikan dari relasi yang asli, dinotasikan dengan R pangkat min 1. Contoh matematisnya seperti ini. Jadi R inverse ini terdiri atas pasangan terurut bila dibalik atau dipertukarkan termasuk ke dalam relasi. Pembahasan berikutnya ada fungsi. Apa itu fungsi? Jadi di sini terdapat definisi fungsi di mana suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi. Jadi fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A secara tunggal dengan anggota pada himpunan B. Nah, himpunan A itu dinamakan daerah asal atau juga domain dari fungsi f. Sedangkan himpunan B disebut daerah kawan kodomain, sedangkan himpunan dari semua peta di B dinamakan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Notasi matematikanya, apabila kita memetakan suatu fungsi X anggota A ke suatu Y anggota B, maka disebut dengan peta. Jika notasi fx itu dinyatakan dengan X biasa disebut dengan prapeta dari fx. Penyajian fungsi juga pada dasarnya sama seperti penyajian pada relasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu setelah itu kita akan mempelajari contoh fungsi. Di sini ada contoh soal dari diagram panah relasi K. Disuruh apakah relasi K itu merupakan fungsi. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. P itu beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan Q itu 1, 2, 3, yang mana P itu berelasi dengan Q. Maka terlihat bahwa di sini P merupakan mempunyai pasangan tunggal tepat satu dengan anggota Q. Dengan demikian, K ini adalah fungsi. Seperti itu. Baik, masuk ke penjelasan jenis-jenis fungsi. Di sini ada fungsi surjektif ya, mohon maaf ini salah ketik. Yang mana fungsi surjektif ini jika dan hanya jika setiap Y anggota B terdapat X anggota A sehingga Fx sama dengan Y. Selanjutnya ada fungsi satu-satu atau injektif, yaitu dapat dikatakan bahwa F dipetakan A maka B adalah fungsi injektif apabila A tidak sama dengan B berakibat fungsi A. Secara sederhana, fungsi bijektif itu merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Berikutnya ada fungsi inverse. Nah, tadi kan kita udah bahas relasi inverse. Nah, di sini ada fungsi inverse yang sama tuh notasinya dengan relasi inverse, yaitu pangkat min 1 di atasnya. Yang mana maksudnya itu berkebalikan, jadi fungsi kebalikan dari sebelumnya gitu. Di sini ada contoh dan penyelesaiannya bisa dilihat pada layar. Tambahan selanjutnya ada komposisi fungsi yang mana G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Biasanya itu dinotasikan dengan FOG atau GOF seperti itu. Pembahasan selanjutnya itu fungsi khusus.
terdiri dari fungsi konstan, fungsi linear, dan fungsi kuadrat. Fungsi konstan itu disebut tetap, maka gambar grafiknya itu dia konstan, selalu konstan. Yang kedua ada fungsi linear dan grafiknya selalu lurus. Fungsi kuadrat seperti parabola